Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Lutfandi Putra. Saya berasal dari kelas 1D Jurnalistik dengan NIM 1234050. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya, yaitu materi tentang metode ilmiah dan struktur pengetahuan ilmiah. Metode ilmiah itu apa sih? Metode ilmiah merupakan cara atau prosedur pemecah masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis. Langkah-langkah tersebut terbagi menjadi 7 bagian. 7 bagian tersebut antara lain adalah merumuskan masalah, membuat hipotesis, merancang penelitian, melakukan eksperimen, mengolah dan menganalisis data, menarik kesimpulan, dan melakukan hasil penelitian. Pertama, yang harus dilakukan oleh peneliti adalah melakukan rumusan masalah atau merumuskan masalah, yakni segala persoalan yang ingin dipecahkan dan yang menarik untuk diketahui kebenarannya. Masalah penelitian umumnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian seperti apa, bagaimana, kapan, dan sebagainya. Semakin spesifik rumusan masalah, semakin mempermudah juga untuk peneliti melakukan penelitian ke depannya. Setelah menyusun rumusan masalah, langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah membuat hipotesis. Secara definisi, hipotesis sendiri merupakan dugaan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Dugaan jawaban ini nantinya akan dibuktikan kebenarannya melalui hasil analisis data yang diperoleh. Pada dasarnya, terdapat dua jenis hipotesis, antara lain hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol atau HO, yakni dugaan sementara yang menyatakan tidak ada pengaruh, seperti contoh tidak ada pengaruh X terhadap Y. Dan hipotesis alternatif atau HA, yakni dugaan sementara yang menyatakan adanya pengaruh, seperti contoh, ada pengaruh antara X terhadap Y. Yang ketiga adalah merancang penelitian. Sebelum melakukan penelitian, kita harus merancang penelitiannya secara jelas terlebih dahulu, mulai dari mempersiapkan alat dan bahan, menentukan data yang akan dikumpulkan, serta teknik pengumpulan data yang akan kita lakukan. Perlu diketahui, dalam melakukan penelitian, ada 3 jenis variabel yang biasa digunakan, yakni variabel bebas, variabel terikat, dan variabel terkontrol atau variabel kontrol. Variabel bebas yakni variabel yang menyebabkan perubahan pada variabel terikat. Variabel terikat yakni variabel yang menerima perubahan dari variabel bebas. Dan yang terakhir adalah variabel kontrol, yakni variabel yang sengaja dibuat tetap agar tidak memberikan pengaruh terhadap variabel lainnya. Dalam rangka menguji hipotesis yang telah dibuat sebelumnya, maka perlu dilakukan eksperimen atau percobaan. Pelaksanaan eksperimen dapat dilakukan melalui observasi, survei, ataupun dalam laboratorium. Dari tahapan eksperimen inilah kemudian akan menghasilkan data yang nantinya dapat diolah dan dianalisis. Hasil pengolahan data tersebut akan menunjukkan apakah hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil eksperimen atau tidak. Data-data ini akan bersifat objektif tanpa adanya pengaruh dari subjektivitas ilmuwan peneliti. Yang kelima adalah mengolah dan menganalisis data. Data yang diperoleh dapat berupa kuantitatif atau kualitatif. Peneliti umumnya mencatat data-data yang diperoleh ke dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram untuk memudahkan analisis. Saat mengolah dan menganalisis data, para peneliti biasanya menggunakan dasar teori yang menjadi rujukan agar penghasil penelitian semakin mendalam, atau hasil penelitian semakin mendalam. Setelah menganalisis data, maka peneliti pun akan mengetahui apakah hipotesis yang dipaparkan sebelumnya diterima atau tidak. Dikatakan, hipotesis diterima apabila hasil data sesuai dengan pernyataan hipotesis, sedangkan tidak diterima jika hipotesis tidak sesuai dengan hasil data. Secara singkat, berikut hasil eksperimen yang mungkin terjadi. Menerima hipotesis 0, HO, menolak hipotesis alternatif, HA, yang berarti tidak ada pengaruh. Yang kedua, menerima hipotesis alternatif atau HA, menolak hipotesis 0 atau HO, yang berarti ada pengaruh. Yang terakhir atau nomor 7 adalah melaporkan hasil penelitian. Langkah terakhir dalam metode ilmiah adalah mengkomunikasikan dan mempublikasikan hasil penelitian yang telah ditulis secara lengkap kepada orang lain. Tujuan dilakukan publikasi hasil penelitian adalah agar pihak lain mengetahui hasil eksperimen. Selain itu, peneliti lain juga bisa meneliti ulang, tapi menawarkan kebaruan, misalnya menambahkan variabel lain. Berikutnya adalah struktur pengetahuan ilmiah. Dikatakan oleh Jujun pada tahun 2005 dalam buku Filsafat Ilmu, ada 5 struktur pengetahuan ilmiah, yaitu asumsi, hipotesis, prinsip, teori, dan hukum. Asumsi
adalah sesuatu yang dianggap benar namun masih harus didampingi dengan fakta empiris. Hipotesa atau hipotesis yaitu perkiraan yang belum diuji. Prinsip yaitu sesuatu yang mendasari sesuatu yang lain. Dan teori, sesuatu penjelasan yang menjelaskan tentang sesuatu, tetapi teori masih bisa disangkal. Yang terakhir adalah hukum. Hukum adalah teori yang sudah tidak bisa disanggah, tapi jika ada teori lain yang lebih umum, maka hukum tersebut tidak berlaku lagi atau bisa digantikan oleh teori yang baru atau teori tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak pengejaan kata yang salah dan juga masih banyak kebingungan dalam penyampaian informasi yang telah saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.